siswa, kenapa kita Ada tugas kelompok Ibu, tugas apa itu? sosiologi Bu, untuk Iya. wawancara Oh iya, silakan. Wawancara tentang apa? tentang globalisasi Dari dan kelas berapa ini? 12C Ibu. Oh, ini tugas dari sosiologi Iya, nih? Ibu. Oh iya, oke. Kenapa? Mengenai globalisasi dan digitalisasi. Apa harapan Ibu agar siswa tetap bisa maju secara digital tanpa kehilangan jati diri Bu? Oh iya, baik, terima kasih. Jadi harapan saya sebagai guru khususnya di SMA 6 ini bahwa walaupun siswa tersebut sudah menguasai teknologi secara digital, kita sudah maju, namun saya mengharapkan bahwa siswa tidak akan kehilangan jati dirinya, bahwa tetap mereka akan cakap dalam berprestasi, mereka akan tetap kokoh dan kuat tanpa harus terpengaruh dengan globalisasi ya yang eranya memang menggempur kita. Poin-poin yang harus diperhatikan bahwa di dalam menyikapi teknologi itu, walaupun siswa tersebut sudah sangat maju dalam teknologi, tapi dia tidak boleh kehilangan jati dirinya, bahwa dia harus tetap menjaga etika, dia tetap harus melestarikan budaya, dan tetap harus memiliki rasa nasionalisme. Jadi jangan sampai dengan tempuran globalisasi ini karakter kita menjadi berubah, tapi tetap kita harus menjadi anak yang baik, anak yang berprestasi. Dengan kemampuan kita tetap harus mengikuti teknologi yang ada, tapi tetap harus menjaga bahwa kita adalah anak Indonesia yang nasionalisme kita itu tetap harus terjaga. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ibu, makasih Bu waktunya. Ya, sama-sama. 3. Kami dari kelas 12 ini mengenai tentang globalisasi. Namun bisa memang berbeda melalui internet dan kelas dan membangun belajar atau menurut saya internet dan gadget lebih berguna ketika digunakan saat pembelajaran dengan digunakan secara bijak dan juga dengan baik. Tetapi ketika digunakan dengan tidak baik juga bisa menghilangkan tidak fokus, seperti digunakan yang hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Terima kasih atas waktu dan pendapatnya. Sama-sama Kak. Kami dari kelas 12 ingin mengenai tentang globalisasi. Pertanyaannya yaitu apa yang kita lakukan jika menemui informasi hoax di media sosial? Tidak menyebarkannya dan tidak melakukan konten tersebut. Terima kasih atas waktu dan pendapatnya. Boleh minta waktunya sebentar Pak? Nah, di sini saya ada pertanyaan nih buat Bapak tentang siswa. Bagaimana sih cara Bapak menyikapi siswa yang saat ini sangat bergantungan pada media sosial? Mengenai saya tentang siswa yang bergantungan dengan media sosial sekarang itu sangat berdampak negatif ya. Ada beberapa hal yang dampaknya itu mulai dari kurangnya fokus belajar, itu akan mengakibatkan penurunan prestasi ya akademik. Terus etika juga berpengaruh terhadap media sosial yang sekarang ya untuk siswa. Terus di sisi lain mengenai tentang sosial media, kalau bisa kita manfaatkan atau ada juga sisi positifnya, yaitu bagaimana kita bisa jadikan sebagai media konten pembelajaran. Nah, itu yang bisa berdampak positif juga. Jadi tergantung siswa bagaimana cara bersosial media dengan baik dan benar. Itu saja. Ya Pak. Oke Pak, makasih Pak tanggapannya. Ya. Kalau aku boleh meminta waktu sedikit. Kami dari kelas 12 ingin mewawancara tentang globalisasi dan digitalisasi. Bagaimana pendapat Kaisar tentang game online yang bikin malas belajar? Menurut saya game online dapat mengurangi minat belajar apabila berlebihan. Boleh minta waktu kita sedikit Ibu untuk melakukan wawancara terkait globalisasi dan digitalisasi. Jadi di sini pertanyaan
digitalisasi di sekolah mengaruhi metode mengajar ibu sehari-hari? Oh, jadi ini sekarang kan dia berkaitan dengan digitalisasi. Nah, perkembangan digitalisasi dalam metode pembelajaran yang saya gunakan di kelas itu kan sebelumnya itu dia pembelajaran konvensional atau gurunya dia sebagai pusat informasi. Nah, sekarang guru itu dia sebagai fasilitator sehingga pembelajarannya itu dia berpusat pada murid atau siswa. Nah, yang sering saya lakukan di kelas itu saya menggunakan metode yang lebih interaktif atau yang lebih hidup seperti saya menggunakan aplikasi kuis interaktif seperti Kahoot, Wordwall atau Quizizz seperti itu. Terima kasih Bu atas waktunya. Jadi di sini Bu masih terkait dengan digitalisasi. Apa sih tantangan terbesar Ibu mengarahkan siswa untuk lebih bijak menggunakan teknologi? Kalau saya pribadi, tantangan terbesar saya dalam mengarahkan anak-anak untuk bijak dalam penggunaan teknologi itu sulitnya saya dalam mengarahkan anak-anak atau dalam mengatasi anak-anak terhadap kecanduan penggunaan HP. Dimana sekarang itu anak-anak dia lebih sering membuka media sosial atau main game dibandingkan membuka materi-materi pembelajaran yang berasal dari internet. Karena kan sekarang seperti yang dikatakan tadi bahwa pembelajaran sekarang itu dia berpusat pada murid. Berarti muridnya yang harus aktif mencari informasi atau mencari materi-materi di HP-nya mereka seperti itu. Terima kasih Bu. Ya. Menurut Restu, fasilitas dan internet sekolah saat ini baik. Menurut saya, internet di sekolah ini masih kurang memadai karena saat digunakan internet tersebut masih agak kurang lancar atau lemah. Dari kelas saya ingin mewawancarai tentang globalisasi dan digitalisasi. Menurut Nurul, apakah pembayaran digital bisa diterapkan di kantin sekolah? Menurut saya lebih bagus lagi kalau misalnya pembayaran digital itu diterapkan di sekolah, karena banyak sekali siswa sekarang kayak Gen Z dia itu bayar pakai HP, jadi lebih mempergampang. Terima kasih atas waktu dan pendapatnya. Terima kasih Nurul. kami dari kelas 12 tentang globalisasi dan digitalisasi. Menurut Sri, bagaimana media sosial mempengaruhi cara berinteraksi dengan teman-teman di sekolah? Jadi komunikasi cepat, pesan terhadap siswa lain, dampak media sosial dan berinteraksi sosial. Interaksi antar siswa dan Dari video kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi